Firman Tuhan hari ini dari teks yang kita telah baca tadi, saya kasih judul ya, Nubuat asal usul Kristus. Mari kita kembali lihat firman Tuhan yang akan saya baca kembali itu di ayat yang ke-15 tadi, mengatakan demikian. Lalu diucapkannya lah saja, terjemahan Indonesia atau parables. Ya, setelah itu katanya, tutur kata Biliam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, dan yang beroleh pengenalan akan yang maha tinggi, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa, sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Aku melihat dia, tapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini bulan Desember ini kan kita masuk ke hari atau hari-hari Kristen di mana orang Kristen merayakan kan? Kata merayakan kelahiran Kristus dengan berbagai macam cara-cara ibadah. Nah, saudara, kelahiran Kristus itu hanya Alkitab tidak menulis dengan spesifik tanggal berapa, bulannya ada di mana. Nggak ketemu kita, ya kan? Hanya mereka itu, bapak-bapak gereja itu bercoba untuk berasumsi lah. Dan memang tidak mungkin juga Yesus lahir di bulan salju atau bulan dingin. Ya, di Israel tuh ada bulan salju. Khususnya yang ada di sebelah utara. Gunung namanya yang terkenal yang di atas itu, Hermon itu selalu ada salju ya. Kalau musim sekarang sudah mulai banyak salju. Hanya yang di selatan tuh dingin aja, belum ada salju. Tapi biasanya itu sampai ke Jerusalem, Bethlehem itu ada masa-masanya itu ada salju. Ada masa-masa tidak ada salju. Yang ada di sebelah utara yang banyak salju begitu. Ya kan? Nah, kalau memang Maria itu bulan musim salju itu dari Nazaret pergi ke Bethlehem itu hampir kurang ya 100 kilometer lebih. Belum sampai ke ya, hampir hampir mau 200 gitu. Bayangkan itu harus jalan kaki atau Maria mengandung itu harus naik kendaraan, ya kan kendaraannya kan binatang. Ya, kalau punya keledai ya masih mendingan itu cepat. Kalau nggak jalan kaki kan bayangkan itu jalan kaki zaman dulu harus turun gunung, bukit, lembah dan sebagainya. Gampang, saudara ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya. Nah, kalau kita perhatikan teks yang kita baca ini, nah kita ingin lihat dulu apa yang kita baca tadi ya. Nah, ini adalah nubuatan, ya kan? Atau visi yang dilihat oleh Biliam. Apa yang akan terjadi di hari akan datang. Nah, Biliam ini, kalau saudara membaca di pasal yang ke-23, ini dia itu uh, seorang yang boleh dikatakan itu nabi palsu sebenarnya dia itu ya. Ya, dia dipanggil oleh Raja Balak dari negaranya itu Aram untuk mengutuk. Nah, untuk mengutuk siapa? Mengutuk Israel. Karena pada masa itu Israel yang dipimpin oleh Musa itu sedang berada melewati Edom, Transyordan ya. Yang Yordania itu sudah mau sampai ke Gunung Nebo. Belum masuk ke tanah Kanaan. Jadi Balak ini takut. Wah, lalu dia
memanggil Balak dengan iming-iming mau dapatkan emas dan perak, uang, supaya Bileam ini mengutuk umat Tuhan, kan begitu. Wah, si Bileam itu, wah, datanglah dia kan. Wah. Nah, dia bilang, yuk harus bangun mesbah 7, ada binatang 7 ekor, harus ada juga binatang domba yang jantan dan sebagainya. Seolah-olah dia itu mau menyembah kepada Elohim. Nah, Tuhannya bangsa Israel, kan begitu. Dia pergi sampai ke sana. Dia mau supaya mau ketemu sama Tuhan dulu kan. Tuhan ngomong ke kamu bicara, jangan sembarang bicara, tapi you harus bicara sesuai apa yang aku kasih tahu sama kamu. Tuhan Allahnya orang Yahudi itu. Nah, sampai di sana, di Gunung Nebo. Nah, Gunung Nebo itu kan tinggi. Jadi orang Israel bisa lihat itu. Dan dari Nebo itu bisa terview namanya Tanah Kanaan. Bisa lihat dengan jelas. Dari yang selatan sampai ke utara, gitu ya. Bisa lihat dengan jelas gitu loh. Dari Gunung Nebo, orang-orang Kristen yang pergi ziarah ke tanah perjanjian atau Israel itu kan selalu mampir di sini. Nah, saya ada mampir sana di Gunung Nebo. Tinggi, itu gunung paling tinggi di Yordania. Pada waktu saya ke sana, sayang sekali view-nya kurang jelas. Kenapa? Banyak itu asap, banyak kabut-kabut. Ya, banyak kabut itu. Jadi nggak bisa lihat dengan baik. Tapi kalau tidak ada kabut itu ya, awan dan sebagainya, bisa lihat dengan jelas. Dari Gunung Nebo itu kan, itu Tuhan menyuruh Musa, you naik ke Nebo. Aku tidak izinkan engkau untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, you boleh lihat, tapi you nggak boleh pergi. Tuhan juga adil ya. Karena gara-gara Musa itu kan dia emosi kan. Manusia bisa emosi kadang-kadang ya, maklum ya. Karena Tuhan bilang, ngomong sama batu itu. Tapi dia pukul batu itu ya. Keluar air juga gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oke. Nah, karena Tuhan sudah kasih tahu sama dia, you harus ngomong apa yang sudah saya katakan. Tahu-taunya apa yang terjadi? Si sudah mengharapkan si William ini, dikatakan kutip ini Nabi palsu ini, you kutuk umat Tuhan. Tapi apa yang terjadi di ayat 10? Saudara baca. Ya, saudara baca sana ya. Lalu bangkitlah amarah Balak. Nah, ini Balak ini siapa? Raja Moab. Nah, yang ada di Transjordan itu Moab itu sekarang Yordania itu. Ya, Raja Moab ini, ya kan? Dia marah kan kepada Bileam itu dengan memeras-meras jarinya, udah dia mau pukul dia mungkin ya. Untuk menyerapah, untuk to curse namanya, untuk curse itu artinya kutuk ya. Musuhku, aku memanggil engkau, tapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Saudaraku, memberkati mereka sampai berapa? 3 kali. Nah, saudara kan saya selalu ngomong ya, angka 3 ini dalam konsep di dalam Alkitab ini selalu menunjukkan itu Trinity. 3. Ya enggak? 3 kali, 3 kali, 3 kali, 3 kali. Ya, nah, makanya seperti yang di Yesaya itu malaikat itu turun naik surga itu ada taklanya itu yang selalu mengatakan holy, holy, holy sampai 3 kali kan? Ya, kudus, kudus, kudus 3 kali. Selamanya juga kabar kita ada Trinity ya, saudara-saudara ya, tiga itu ya. Oke, nah akhirnya apa yang terjadi? Nah, manalah si Balak? Akhirnya apa? Dia bilang sama si Raja Balak, ngomong sama Bileam itu ayat 11 kan? Oleh sebab itu, nyala engkau ke tempat kediamanmu. Gitu loh. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberikan banyak upah kepadamu. Wow. Tetapi Tuhan
telah mencegah engkau memperolehnya. Ya, enggak jadi kasih. Ya, itu yang memberkati. Coba kutuk. Saya kasih uang banyak. Saudara, betapa banyak orang ya. Bukan betapa banyak orang. Banyak bangsa-bangsa lain tidak happy, tidak senang dengan orang Israel. Mereka mengutuk Israel. Coba mereka satu persatu musnah. Amalek. Itu yang paling jahat itu bangsa itu. Tuhan menyuruh Musa sikat katanya. Kalau sekarang kan istilahnya genocide ya. Maka itu Afrika Selatan itu mengatakan Israel itu genocide, mengambil kasus agak karena ada hubungannya dengan Amalek. Saudara bisa lihat dengan itu. Kenapa harus dimusnahin? Karena mereka sudah melampaui apa yang Tuhan lihat itu kejahatan yang sangat luar biasa. Maka itu bangsa ini memang harus dimusnahkan. Ya, Anda tanya saya kenapa bisa begitu? Berarti Allah itu sangat kejam keji ya. Tuhan itu ada waktunya ya. You kasih kesempatan supaya Anda bertobat. You nggak mau bertobat ya harus terima konsekuensi yang itu. Nah, Edom. Nah, Edom itu saudaranya Yakub gitu. Mereka nggak mau buat baik-baik sana. Saudaranya yang mau lewatnya lewat aja. Tapi Musa bilang jangan apa-apain Edom karena Edom itu saudara ya Yakub dulu. Tapi mereka masih tetap benci ya. Tapi sekarang hilang Edom di Yordania itu hilang. Nah, ini Moab sama Amon. Tahu anaknya siapa? Anaknya Lot. Dari dua putrinya lahir Moab dan Amon. Mereka benci Israel. Mengutuk Israel. Tapi Tuhan ubah kutuk itu menjadi berkat. Nah, karena itu saudara, ada kalimat yang sangat penting dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 3. Tuhan telah memberikan apa namanya? Commandment ya, atau covenants kepada perjanjian kepada Abraham. Orang siapa mengutuk kamu akan dikutuk. Orang yang memberkati kamu akan diberkati loh. Ya kan? Ini ayat ini masih berlaku nggak sampai hari ini? Banyak orang yang masih memegang ayat ini. Betul itu. Nggak salah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah realitanya saudara. Sampai hari ini kita lihat. Bangsa-bangsa yang memang membenci umat Israel. Coba lihat. Satu persatu negaranya musnah. Musnah. Dan dari zaman ya Pak, zaman sekarang, zaman dulu itu Moab, Edom, kemudian Syria, Assyria, sudah Assyria, kemudian Persia, sudah Persia, kemudian Babilonia, Media dan sebagainya. Membenci sampai hari ini. Nggak ada negaranya. Yang sisanya tinggalnya hanya Iran-Irak aja. Yang masih ada. Syria, ya itu sudah sebenarnya dia mengakui orang Arab sih sebenarnya. Tapi yang Assyria yang benar itu sudah nggak ada, hilang mereka punya budaya, tulisan dan sebagainya ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Maka itu ya, kita lihat sekarang zaman ini, ayat ini masih tetap berlaku ya. Satu persatu mereka yang benci Israel tumbang, tumbang, tumbang. Makanya sekarang di Timur Tengah kan terjadi kekacauan. Itu enggak? Satu-satu Hamas, Hizbullah, kemudian Syria sekarang perang saudara. Pemberontak sudah menguasai dua kota. Yang sangat penting. Tinggal satu belum. Apa itu? Damaskus. Kalau di Alkitab lain terjemah Damsik. Di mana Paulus mau menganiaya orang Yahudi yang percaya Yesus itu Damsik.
Itu Damaskus, itu ibu kota Syria. Sampai hari ini ada nih catatan kita. Nah, sekarang mereka sudah gentar-getir. Mana? Pemberontak sudah mau masuk ke kota Damaskus. Coba bayangkan, saudara. Ini ayat ini. Jangan main-main kita bilang kan. Nah, maka itu dulu saya pernah khotbah kan. Kenapa kita harus stand with Israel? Ada alasannya. Karena kita mendapat keselamatan dari orang Yahudi. Yesus orang apa? Orang Yahudi. Keturunan siapa? Yakub. Yakub siapa? Israel. Jadi kita lihat itu ada hubungannya sampai Israel. Israel siapa? Orang yang dipilih oleh Allah. Maka namanya disebut Israel. Hambanya Allah. Ya kan? Atau kekasih Allah. Yang bergumul dengan Allah. Makanya ganti namanya. Jangan panggil Yakub lagi kan? Israel. Tapi namanya tetap di Alkitab sebut ada Yakub, Yakub, Yakub. Itu Israel. Oke? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini kita mau lihat omongan atau perkataan parable daripada William ini. William ini memang nabi palsu. Saudara bisa lihat nanti di kitab Wahyu itu ada namanya muncul lagi William, ya, doktrin William sesat itu ya. Oke? Nah, dia mengatakan apa? Oh, dia melihat namanya visi. Visi, melihat visi. Ya kan? Dia mengatakan ayat 16, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, Elohim, ya kan? Dan yang beroleh pengenalan akan yang maha tinggi. Maha tinggi siapa? Allah, Elohim itu. Yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa. Siapa yang maha kuasa? Itu Elohim. Tuhannya orang Israel. Ya kan? Sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Jadi dia melihat tersingkap. Wah, seperti Yohanes melihat wahyu kan. Singkap melihat. Hush, biasa kan. Aku melihat dia. Lihat siapa? Ah, dia menunjukkan ada satu pribadi orang itu yang dia lihat. Siapa dia? Sebenarnya dia itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini kan tidak tulis Tuhan Yesus Kristus. Dia hanya pakai kita. Aku melihat dia, tapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tapi bukan secara dari dekat. Bintang terbit dari Yakub. Bintang terbit dari Yakub. Kenapa pakai bintang ya? Apa itu selalu menunjukkan bintang itu? Nah, kalau benderanya orang Israel, bintang apa itu? Bintang David. David. Nah, bintang Daud. Nah, kalau Amerika punya bendera, benderanya hampir 26 kali berubah. Tadinya ada bintang hanya beberapa biji. Gabung, unite, ya, makanya United States. Terakhir, Hawaii masuk menjadi 50 bintang. Nah, saudara bisa lihat, dicek itu di history of the flag of the United States. Di situ ada. Di situ ada bintang bertaburan di angkasa yang biru. Makanya itu ada dia warna biru. Bintang-bintang ada 50. Nah, bintang ini selalu menunjukkan apa? Seorang akan datang yang powerful. Makanya beda, ada orang yang mau kasih bintang juga ya. Nah, seperti China ada bintang besar dan bintang kecil. Gitu. Kami harus menjadi bintang yang menguasai. Kan? Di Vietnam juga ada bintang gitu ya. Singapura juga ada bintang dengan itu ya. Bulan ya, sabit. Oke. Indonesia nggak ada bintang. Hanya ada tulangnya putih, darahnya merah. Jadi pakai kekuatan tubuh kita. Tidak mampu kita lawan. Ya, saudara. Jadi ada bintang. Bintang siapa? Terbit dari mana? Yakub. Yang akan datang siapa? Dialah yang dimaksud oleh beliau. Seorang raja akan datang. Yesus Kristus. Ya, bintang. Maka itu orang wise man, major,
Artinya apa namanya itu? Orang apa namanya itu? Orang Majus. Majus. Lihat bintang. Ini bintang yang dilihat itu. Beribu-ribu tahun kemudian orang Majus, orang pintar dari timur melihat ada bintang di timurnya. Lalu mereka kok ngerti ya? Is, raja orang Yahudi lahir. Pergi mereka. 3 orang. Sesuai dengan persembahannya kan 3 orang. Memang di situ tidak tulis 3 orang Majus. Tapi dengan melihat ada 3 persembahannya, 3 macam, 3 orang. Gitu. Ya, mempersembahkan kepada baby Yesus yang lahir di Bethlehem. Wah, mereka menyembah. Saudara lihat ya, mereka ngerti dengan baik apa yang mereka lihat. Visi itu, apa bintang itu. He's a king of the Jews. Raja orang kulit. Mereka dari jauh datang mencari untuk menyembah dan memberikan persembahan. Oh ya, makanya kita lihat baby Jesus. Dia adalah raja. Oke, nah sekarang saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Nubuat asal usul Kristus. Nah, kita lihat catatan Alkitab. Benar nggak Yesus itu asal usulnya dari mana dia? Oke, nah, yang pertama sudah kira saya bahas. Kristus datang dari orang Israel. Israel itu adalah Yakub. Nah, yang kita baca tadi, bilangan 24. Ya. Nah, saudara bisa Yohanes 4:22 di mana Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur. Dan Yesus memperkenalkan diri mengatakan keselamatan datang dari orang Yahudi. Siapa orang Yahudi? Yahudi itu adalah anaknya Yakub. Yakub mempunyai anak berapa? Kalau catatan yang punya anak laki-laki itu 12. Plus 1. Adina. Dina yang perempuan. Jadi laki-laki dicatat 12 suku. Nah, dari 12 suku itu dari suku Yehuda. Yahudi. Datang. Siapa? Yesus. Maka itu kita lihat asal-usul Yesus jelas. Dari suku Yehuda ya orang Israel. Saudara-saudara. Oke, Israel. Itu sudah kita jelaskan. Ya, saya sering jelaskan. Nah, sangat nyata, sangat real. Kemudian yang kedua, asal-usul Kristus sudah dinubuatkan bahwa dia akan dilahirkan dari keluarga Daud, suku Yehuda. Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Saudara kita baca ya. Nabi Musa mengatakan menunggu Mesias akan datang dari suku Yehuda. Kemudian dikonfirmasi oleh Nabi Yesaya di pasal yang ke-11 ayat yang ke-1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Nah, bapaknya Daud itu namanya Isai. Isai ini anaknya dari keturunannya itu Boas yang nikah sama Ruth. Ruth. Sorry, bukan. Sorry. Ruth betul ya. Ruth itu suku dari. Nah, tadi ada hubungannya sih. Muhammad. Betul ya kan? Ada hubungannya dengan Muhammad. Ya. Tuhan pakai wanita ini yang baik. Karena dia memelihara mertuanya. Bahkan dia pulang kampung ikut mertuanya menjadi orang Yahudi. Dia bilang, Tuhanmu Tuhanku, Allahmu Allahku. Nah, bangsamu bangsaku. Coba bayangkan dia menjadi Judaisme. Ya, jadi orang Yahudi ya dari bangsa lain. Oke, nah jelas. Jadi kemudian yang ketiga, Kristus akan lahir dan spesifik ditulis oleh surat Mika 5:2. Kristus lahir di Bethlehem. Nah, saudara begini. Itu Bethlehem itu adalah kota kelahirannya Daud. Isai mereka tinggal di Bethlehem.
Ya. Nah, kalau kita lihat Maria Yusuf, mereka sebenarnya ada hubungannya dengan keluarganya Daud. Hanya mereka tidak jadi raja. Kenapa? Ya, sudah beribu tahun, ya mereka dianggap orang biasa. Dari keturunannya Daud tuh. Yusuf sama Maria itu ada hubungannya dengan Yehuda gitu. Maka itu sensus mereka balik ke kampung halaman di mana nenek moyang lahir di Bethlehem. Maka itu mereka pergi dan Yesus menggenapi nubuatan Mika pasal 5. Efrata katanya, Efraisi istilahnya itu kota Bethlehem, ya kan? Maka itu para ahli Taurat dengar orang Majus mau cari Yesus lahir di mana, diperintah oleh Herodes cari di kitab, oh mana dia lahir? Di kitab. Kemudian ketemu di Mika pasal 5 itu. Nah, sekarang Bethlehem, kota Bethlehem sudah menjadi miliknya ini orang Palestina. Bayangkan, orang Yahudi memberi mereka tanah Yehuda itu kepada PLO. Udahlah kalian tinggal di sini nggak apa aman-aman. Yang penting kita jangan perang-perang. Mereka masih mau perang, mau merdeka sampai hari ini kan. Itu tanahnya siapa? Tanahnya orang Israel. Suku Yehuda sebenarnya. Dikasih ke Palestina. Gitu. Nah, Yesus lahir di sana. Makanya ada satu pengamat politik bilang, kalian kalau mau ngerti Israel itu harus baca Alkitab katanya. Dia goyang-goyang kan gitu kan. Bukan goyang dia benar-benar nggak ngerti, baca kitab sucinya katanya. Baru ngerti katanya loh. Jangan hanya kuang 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 kuang, hanya kutuk. Nah, makanya nggak diberkati kutuk melulu. Ya, Pak Fran. Kutuk orang terus gimana pada berkatnya? Nggak ada. Nah, makanya kita lihat negara yang kutuk ini hancur satu-satu tuh. Benar. Nggak ada yang beres. Nggak ada gitu. Ya kan? Nah, lahir di Bethlehem jelas. Kristus harus dilahirkan oleh anak darah. Itu pun sudah dinubuat oleh siapa? Nabinya saya. Pasal berapa? Yesaya pasal 7:14. Nah, Lai pakai perempuan muda. Yang terjemah bagus, King James, anak darah. Virgin. Virgin. Nah, sekarang begini. Teks ini, bahasa Ibrani, memang bisa terjemahkan ke perempuan muda itu. Tetapi konsepnya kita harus terima ke anak darah itu. Artinya perempuan yang belum menikah. Ada orang perempuan muda itu yang pernah menikah. Umur 12 menikah, umur 14 menikah ya. Ini anak darah. Bahasa Indonesia, perawan. Masih perawan. Dilahirkan perempuan namanya perawan. Virgin's birth. Harus kenapa? Karena sekarang banyak orang Kristen. Nah, katanya Kristen. Biasanya liberal lagi. Liberal itu bebas. Berpikir secara bebas. Nggak mungkin dia Tuhan. Karena dia dilahirkan oleh perempuan. Katanya. Ya, Maria. Makanya Maria kan takut. Bagaimana mungkin? Aku belum, istilahnya tanda kutip, disentuh oleh laki-laki. Nah, makanya mereka Roh Kudus akan turun ke atasmu. Roh Kudus. Sehingga yang dikandung itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Yuk kasih nama Yesus ya Maria. Yusuf, jangan engkau menolak Maria. Itu karena pekerjaan Roh Kudus juga harus terima dia sebagai istrimu. Yuk, harus kasih nama Yesus. Nggak mungkin kan? Tapi bagi Allah mungkin. Dengan cara-cara yang Allah lakukan. Oke, nah, dia harus dilahirkan oleh anak darah. Saudara, ini adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau Yesus bukan dilahirkan oleh anak darah, dia itu sama dengan kita. Orang berdosa. Kalau orang berdosa, tidak mungkin bisa menjadi sang juru selamat untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Sedangkan dia itu orang berdosa.
Bagaimana mungkin orang berdosa menyelamatkan orang berdosa? Ya nggak? Nggak mungkin kan? Yo sendiri kotor. Yo mau menyelamatkan saya. Lu kemarin begitu. Lu kemarin kan ngomongnya kok ini. Yo kemarin kan begitu. Lu menyalahkan saya. Nah, Yesus dilahirkan seperti kita ya, tapi tidak berdosa. Suci, maka disebut anak Allah yang maha tinggi. Itu loh, saudara. Menjadi juru selamat dunia. Nah, sudah diprediksi siapa? Oleh Nabi. Kan begitu. Oleh Nabi Yesaya. Sudah dikasih tahu. Nah, kita percaya apa yang dikatakan oleh sabda Allah firman Tuhan. Kan? Kemudian lagi, ya, kedatangan Kristus dikumandangkan oleh seorang pendahulu. Siapa dia? Nah, Yesaya juga ada mengatakan, Yesaya 40 ayat 3. Nah, coba kita lihat Yesaya 43 ya. Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga. Ini pun sudah digenapi ya, saudara bisa lihat sana ya. Yesaya 40 ayat 3. Mari kita baca 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung atau bukit diratakan. Tanah yang terbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berluku-luku menjadi daratan." Oke, nah ini adalah nubuatan tentang seorang yang akan mendahului Yesus. Siapa dia yang bersusu? Saudara bisa lihat itu di Matius pasal yang ketiga ayat 2. Di situ juga ada di mana Yohanes Pembaptis dialah the forerunner of Jesus Christ. Dia yang memperkenalkan siapa? Yesus kepada orang Yahudi di Sungai Yordan. Akhirnya Nabi bilang, saya bukan Mesias, saya juga bukan salah satu nabi itu yang disebut di Alkitab. Tapi saya adalah seorang yang berseru-seru. Dia mengutip ayat ini. Berseru-seru. Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes Pembaptis menunjuk siapa? Memperkenalkan siapa? Yesus kepada orang Yahudi. Oh, iyakah Yesus? Oh, Yesus Mesias. Bukan kamu ya? Bukan. Saya bukan. Saya bukan Mesias. Dia menolak. Tapi zaman sekarang banyak orang, oh iya, saya pengganti Yesus. Ada di Korea itu kan, gereja Sinyongjul apa istilahnya, ya, yang punya banyak jemaatnya ya, terkenal itu. Di Korea banyak itu gereja-gereja tidak muncul pengganti Mesias. Mesias yang asli, Mesias yang benar, saudara-saudara, Yesus Kristus, satu hari dia akan datang kan gitu. Yesus yang telah mati dan bangkit itu. Oke. Nah, jadi kemudian yang ketujuh, Mesias atau Kristus dia haruslah Allah. Nah, di sini jadi masalah. Sekarang kita perdebatan keilahian Kristus dan kemanusiaan Kristus. Nah, kemarin kan saya sudah khotbah ya. Arius mengatakan Yesus itu seperti Allah. Humoi, ada i-nya, humois. Dia berantem sama satu elders, Anastasius. No, Yesus adalah homoisus. Tidak ada i di tengah kan? Sama, sederajat dengan Allah. Kalau yang ada seperti Allah. Nah, sekarang kan banyak orang nggak percaya Yesus itu adalah Allah. Ya kan? Iya. Yesus manusia, tapi dijadikan Tuhan. Yesus manusia dijadikan Allah. Sebelum dia datang, dia sudah Allah. Betul nggak? Ya nggak? Firman, ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Jadi Yesus itu
100% Allah, 100% manusia. Ada dua natur dalamnya. Ya, Allah sejati, manusia sejati. Ini sulit diterima oleh orang Kristen zaman sekarang loh. Masih berdebat mereka, masih merupakan masih ikut ajarannya si Arius itu sampai hari ini. Maka itu saksi Yehova, JW, Jehovah Witnesses. Kita Mormon juga nggak percaya. Oh, dia yang diciptakan. Makanya dia mengatakan sama seperti Allah. Yesus bukan diciptakan. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Kau nggak mau percaya firman Tuhan? Ya dah, kita harus percaya firman Tuhan. Firman Tuhan dari firman Allah. Tapi manusia secara berargumentasi, logika, nggak mungkin lah Allah menjadi manusia. Siapa bilang Allah tidak mungkin menjadi? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi ada 4 hal, hampir 7 hal gitu ya. Nubuatan tentang mengenai asal usul Yesus Kristus sangat jelas di dalam Alkitab. Dan kita sebagai orang Kristen harus percaya gitu loh kebenaran ini. Ya, kita harus percaya Yesus adalah Allah. Alkitab juga mengatakan barang siapa yang tidak punya anak tidak memiliki hidup kekal, kata Yohanes 1:5. Ya. Yohanes 3:16 kan jelas. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya kan yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada anaknya kan tidak dihukum, melainkan memperoleh apa? Hidup yang kekal. Ayo nggak percaya Yesus manusia. Bagaimana Anda bisa masuk surga? Nggak mungkin. Maka itu Yesus mengatakan Yohanes 14, ya kan, janganlah kamu cemas hatimu khawatir. Percayalah kepada Allah, dia tunjuk, dan percaya juga lah kepadaku. Karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, artinya apa? You percaya Allah yang hidup dan benar. Dan juga percaya kepadaku. Kalau you percaya kepada, saya percaya kepada Tuhan. Ya. Aku percaya kepada Tuhan yang orang Yahudi. You kalau nggak percaya Yesus, Anda nggak bisa selamat. Kenapa? Sampai hari ini, orang Yahudi secara bangsa, orang Israel secara negara, belum menerima Yesus itu adalah Mesias mereka. Ada nggak orang Yahudi, orang Israel yang percaya kepada Yesus? Ada. Banyak yang sekarang menyadari di mana mereka percaya kepada kitab perjanjian baru, New Testament yang ditulis oleh para rasul. Mereka menyadari, Mesias yang diberitakan oleh para rasul itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Ada yang percaya nggak? Orang Yahudi? Ya ada percaya. Tetapi secara mayoritas bangsa, negara Israel belum menerima Yesus. Sekalipun mereka menyembah Yehova Elohim. Mereka nggak percaya Yesus, nggak bisa. Ya, saudara-saudara. Lalu kenapa Anda mendukung Israel? Kita tidak mendukung Israel perang menghabiskan orang, enggak. Kita stand with them, we support. Kenapa? Karena kita orang Kristen telah menerima kasih karunia di mana orang Yahudi Israel itu telah menolak Yesus Kristus dan karunia keselamatan itu diberikan kepada kita. Makanya kalau bilang, you jangan sombong orang kafir ya, orang bangsa lain. You terima kasih dari orang Yahudi. Maka itu ya kita sebagai orang kita berdoa untuk mereka. Paulus kan berdoa di Roma pasal 10 kan, supaya mereka diselamatkan. Itu doanya Paulus. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita lihat bahwa nubuat asal usul Kristus sangat jelas melalui penjelasan dari Alkitab
firman Tuhan yang dinubuatkan oleh para nabi. Nah, saudaraku, apakah saudara yakin telah diselamatkan? Apakah saudara yakin pasti masuk surga? Anda harus percaya kepada Tuhan yang telah mengutus Yesus dan percaya kepada Yesus, satu-satunya mediator antara manusia berdosa dengan Allah Bapa yang Maha Kudus itu. Tanpa Yesus tidak mungkin manusia bisa diselamatkan. Oh, nggak mungkin apa? Kalau saya buat baik masa nggak masuk surga? Kalau saya menyebut nama Tuhan Yesus, masa saya nggak masuk surga? Oh Tuhan, 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 kan gitu. Saudaraku yang dikasihi dalam Yesus, you harus terima Tuhan Yesus yang sejati. Yesus yang diberitakan oleh para rasul bahwa dialah juru selamat dunia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.